Halo Sohib, selamat datang di Wisata Indah Bandung. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Weekend gini, enaknya kita healing gak sih? Kalian bingung healing di mana? Gak usah jauh-jauh guys, di Bandung aja udah cukup. Nah, tebak, gue lagi dari mana? Sebelum gue kasih tahu, mending kita kenalan dulu gak sih? Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak pacaran. Ya, gila pacaran gak tuh? Perkenalkan, nama gue Noel yang akan menemani kalian jalan-jalan hari ini. Wisata Indah Bandung, indah wisatanya, Bandung tempatnya. Setelah gue kenalan, kalian pasti pada penasaran kan? Gue lagi ada di mana sih? Gue sedang berada di tempat yang sangat bersejarah yang menjadi ikonik di Bandung. Apalagi kalau bukan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Dan ini dia keindahannya. Dengan luas mencapai 590 hektar dan berada di ketinggian 770 meter sampai 1330 meter di atas permukaan laut membuat udara kawasan ini cukup sejuk dan selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Sebelum melewati pintu masuk Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, para pengunjung akan melewati loket tiket di mana per orangnya akan dikenakan 17.000 untuk wisatawan lokal, sedangkan 54.000 untuk wisatawan asing. Tiket wisatawan tersebut sudah termasuk asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebelah pintu masuk Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda terdapat akomodasi alternatif, yaitu sepeda listrik yang dapat disewa 35.000 per jam. Juga bus dengan harga 25.000 dengan rute yang sudah ditentukan. Setelah lama ditutup karena masa pandemi, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau Tahura Juanda Bandung mulai dibuka kembali untuk umum. Antusias masyarakat pun bisa dilihat dengan ramainya Tahura saat weekend. Jadi Sohib, sekarang gue berada di plang petunjuk lokasi-lokasi yang ada di Tahura. Penjelasannya cukup simpel dan mudah dimengerti. Jadi untuk kalian yang ingin ke Tahura, gampang banget. Tinggal ikutin aja petunjuk yang ada di sini. Jadi nggak mungkin deh kalian kesesat. Palingan juga kalau kalian kesesatnya di hati aku. Aduh, dah, mendingan kita explore bareng-bareng Tahura ini. Yuk. Sebelum kita explore lebih jauh lagi, tempat pertama yang harus kita kunjungin adalah Monumen Insinyur Haji Juanda. Seperti yang kalian bisa lihat di belakang gue ini. Monumen Insinyur Haji Juanda dibangun dengan tujuan sebagai tanda penghormatan atas jasa beliau sebagai tokoh sekaligus pahlawan nasional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Monumen ini menjadi kebanggaan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda karena memberikan kesan anggun, indah, monumental sehingga dapat dipergunakan pengunjung untuk mengambil gambar atau dokumentasi. Dari patung Insinyur Haji Juanda, itu dekat banget loh sama Museum Tahura. Nih, lihat kan rumah yang di belakang gua? Jadi Sohib, rumah yang ada di belakang gua ini adalah museum dan juga pusat informasinya Tahura. Tapi sayang banget, itu lagi direnovasi. Jadi barang-barang yang ada di dalam itu sedang dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kan tadi gua udah ngasih lihat nih sisi terangnya Tahura. Penasaran gak sih sama sisi gelapnya Tahura ini? Apalagi kalau bukan gua Jepang. Ikutin gue terus ya Sohib.
Kok ini dingin banget ya? Kerasa banget perbedaannya pas tadi dari luar dan gue udah masuk ke dalam gua Jepang. Nah, ini tuh pintu 1 gua Jepang. Gua Jepang sendiri itu memiliki 5 pintu. Mending Sohib temenin gue yuk untuk ngeliat apa yang gue lihat. Gua Jepang dibuat pada tahun 42-45. Luas Gua Jepang sendiri terdiri dari 550 meter loh. Untuk Gua Jepang dibikin sama kerja paksa yang biasa kita dengar sebagai romusa. Cara pekerjaan pembuat dindingnya dipahat. Bahkan masih ada bekas pahatannya sendiri loh. Sini deh lihat. Ternyata di sini ada ventilasinya loh. Gak heran kalau gue ngerasa dingin banget dari tadi. Jadi Sohib, gue udah naik ke tempat peristirahatan di Tentara Jepang. Jadi di setiap ujung gua itu memiliki tempat peristirahatannya Tentara Jepang. Gua Jepang sendiri memiliki kegunaan loh, selain tempat peristirahatan. Gua Jepang itu juga berguna sebagai bunker dan amunisi. Tinggi dari Gua Jepang sendiri 3 meter. Gua ini dibangun di dalam gunung batu yang anti gempa. Batunya sendiri sering disebut anti orek. Terus di sini ada 5 pintu. Tapi nggak semuanya beneran bisa masuk ke Gua Jepang loh, karena ada 1 pintu jebakan yang dibuat sama tentara Jepang sendiri. Wah, gila, keren banget sih Gua Jepang ini. Gue masih berasa autentiknya dan juga vibes-nya. Tapi gak cuma Gua Jepang loh yang punya sisi gelap. Sekarang gue bakal ngajak lo ke Gua Belanda. Iya Sohib, gue lupa ngasih tahu satu hal yang paling penting nih. Di dalam Tahura, apalagi di Gua Jepang dan Gua Belanda, ada larangan kata yang gak boleh disebut. Tahu gak Sohib apaan? Bener banget, kata-katanya adalah lada. Konon katanya lada itu merupakan ratu penjaga Tahura ini. Jadi, jangan coba-coba ya nyebut kata lada di Tahura, apalagi di dalam Gua Jepang dan Gua Belanda sendiri. Gimana Sohib? Seru banget kan tadi Gua Jepang? Tapi nggak afdol gak sih kalau misalnya kita udah ke Gua Jepang tanpa telusurin Gua Belanda? Yuk, mendingan Sohib temenin gua untuk eksplor Gua Belanda. Sekarang udah masuk Gua Belanda di Sohib. Gua Belanda ini lebih besar 2 kali lipat dari Gua Jepang. Kelelawar di sini juga lebih sedikit dari Gua Jepang tadi. Oke Sohib, di sini kelihatan ya ada batu yang belum selesai dipahat. Nah, ini tuh belum selesai dipahat karena Jepang sudah mengambil alih Gua Belanda sebelum selesai dikerjakan. Sekarang gue berada di ruang telekomunikasi. Jadi, dulu tuh di sini ada radio dan telepon untuk alat berkomunikasi. Tetapi, sekarang barang-barang itu udah diamankan. Kita juga bisa lihat nih, ada rel-rel di jalanan gua, panjangnya kurang lebih 100 meter buat keperluan logistik. Jadi Sohib, sekarang gue berada di ruang tahanan. Jadi untuk orang yang setelah diinterogasi bakal ditahan di sini atau malah akan dipenjarakan. Serem banget ya. Jadi itulah Gua Belanda teman-teman. Ngeliat sendiri kan perbedaannya. Jadi untuk di Gua Jepang itu, dia tuh buntu. Sedangkan di Gua Belanda, itu mereka memiliki tembusan. Duh, capek. Dan udah mendung juga, mending kita balik ke depan aja yuk.
Wah gila, gue seneng banget hari ini bisa ekspor Tahura. Karena di Tahura ini, lu nggak cuman belajar sejarah, tapi bisa menikmati alam sekitar. Terima kasih buat Sohwib yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube Ikom Channel. Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, yaitu @ikomchannel dan juga ikc.daily. Dan sekarang kita punya TikTok loh, namanya @ikomchannel. So, sampai bertemu di WIB, Wisata Indah Bandung. Indah wisatanya, Bandung tempatnya. Dadah!